Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia, karena kehadirannya telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia, bahkan alam semesta. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir sebagai pembawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Misal Hart dalam bukunya menempatkan beliau sebagai orang nomor 1 dalam daftar 100 orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah. Kata Hart, Muhammad SAW terpilih untuk menempati posisi pertama dalam urutan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, karena beliau merupakan satu-satunya manusia yang memiliki kesuksesan paling hebat di dalam kedua bidang sekaligus, yaitu bidang agama dan bidang dunia. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW telah banyak dibahas oleh para ahli sejarah, baik sejarawan Islam maupun sejarawan Barat. Salah satu sisi kesuksesan Nabi Muhammad SAW adalah kiprahnya sebagai seorang pedagang atau wirausahawan. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang ulung dan pekerja keras. Beliau sudah mulai bekerja sejak masih belia. Masa kecil dan masa muda beliau dihabiskan dengan bekerja dan mencari nafkah karena orang tuanya sudah tiada. Saat tinggal dengan pamannya Abu Thalib, Nabi sudah bisa mencari uang sendiri dengan mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kiroat. Keberanian beliau untuk mengembala kambing menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang mandiri dan tangguh. Maka dalam usia muda ini, beliau mulai menapakkan langkah sebagai seorang entrepreneur muda. Nabi mulai belajar berdagang ketika usia 12 tahun. Sang paman mengajak beliau ke negeri Syam untuk ikut berdagang. Disinilah jiwa entrepreneurship-nya mulai terasah. Beliau dan sang paman melakukan perjalanan bisnis ke beberapa negara, yaitu Syriah, Jordan, dan Lebanon. Bisnis dagang Rasulullah secara mandiri baru dimulai ketika beliau berusia 17 tahun dengan ikut menemani Zubair adik Abi Thalib dalam perjalanan dagang ke Yaman. Dalam berbekal pengalaman mengikuti perjalanan dagang ke Suriah dan Yaman, dalam berdagang Nabi dikenal dengan sifat amanah dan kejujuran ketika berdagang. Dalam berdagang beliau sangat menjaga mutu dalam dagangan yang hendak dijualnya. Jangan sampai barang yang hendak dijualnya memiliki cacat yang dapat merugikan pembelinya. Sekiranya terdapat cacat dalam dagangannya, maka beliau akan segera memberitahu kepada calon pembelinya. Sebagai seorang pembisnis sepak terjang, Nabi Muhammad SAW sudah mencapai puncak kesuksesannya sejak 25 tahun. Sementara ini di usia 25 tahun, sebagian besar anak muda baru memasuki lapangan pekerjaan. Di pertengahan usia 30-an, ia banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang-pedagang lainnya. 3 dari perjalanan dagang Nabi lainnya setelah menikah telah dicatat oleh sejarah. Yang pertama, perjalanan dagang ke Yaman. Yang kedua, ke Najd. Dan yang ketiga, ke Najran. Diceritakan juga bahwa di samping perjalanan-perjalanan tersebut, Nabi terlibat dalam urusan dagang yang besar. Selama musim-musim haji di festival dagang Ukaz dan Zulmajah, sedangkan di musim lain, Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Mekah. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Muhammad jelas menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang jitu dan handal sehingga bisnisnya tetap untung dan tidak pernah merugi. Rasulullah SAW sekaligus mengajarkan dan membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk bekerja dan bisa menghidupi diri sendiri. Semua pencapaian yang diraih Nabi Muhammad SAW bukanlah tanpa strategis bisnis. Selain bekerja keras, Rasulullah SAW juga bekerja cerdas. Yang terpenting, tidak pernah sekalipun Rasulullah tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal yang dilakukan saat bekerja. Kesuksesan bisnis Rasulullah pun makin cemerlang ketika beliau bertemu Ummul Mukminin Khadijah. Sebelum mempersunting Khadijah, Rasulullah merupakan rekan bisnis Khadijah. Dalam buku Khadijah, The True Love Story of Muhammad, mengisahkan suatu hari Khadijah mendengar kabar tentang pemuda yang sangat terpercaya di kalangan Arab. Dialah Rasulullah Muhammad SAW.
tertarik menjadikan pemuda itu karyawannya. Khadijah pun memanggilnya. Muhammad pun menerima penawaran Khadijah dengan senang hati. Khadijah pun mengirim Rasulullah SAW sebagai pemimpin kafilah dagang ke negeri Syam. Seorang budak kepercayaan Khadijah bernama Masyarah ikut serta dalam kafilah tersebut. Menurut Masyarah, selama ia mengikuti kafilah dagang Nabi, ia melihat 2 malaikat membawa awan di atas kepala Nabi untuk melindunginya dari terik matahari. Di tangan Rasulullah SAW, hasil perdagangan mengalami peningkatan. Bisnis Khadijah di negeri Syam pun semakin besar, laba yang dihasilkan pun semakin meningkat tajam. Keputusan Khadijah untuk memiliki Muhammad sebagai tangan kanan bisnisnya menjadi keputusan yang tepat. Ia harus terus bermitra dengan Rasulullah dalam menjalankan bisnis tersebut. Profesi sebagai pedagang ditekuni Rasulullah sampai ia diangkat menjadi nabi dan rasul di usia yang ke-40. Bisa disimpulkan bahwa ada prestasi konkret bisnis Rasulullah seperti yang dikutip dalam bisnis Rasulullah karangan Malahayati S. Antara lain, yang pertama, keberanian untuk memiliki pekerjaan sebagai wirausahawan atau pedagang di usia muda. Yang kedua, mengikuti pamannya berdagang ke Syria pada usia anak-anak. Yang ketiga, pada saat belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor atau yang disebut juga sohibul mal dengan sistem bagi hasil. Seorang investor besar Mekah yaitu Khadijah mengangkatnya sebagai manajer dan sebagai pemimpin ekspedisi ke pusat perdagangan Hasbah di Yaman. Dalam ekspedisi ini Khadijah mendapatkan keuntungan besar dari seluruh barang dagangan miliknya. Keempat, 4 kali beliau memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syria, Choras, dan bahkan di sebelah timur di semenanjung Arab. Kelima, total ekspedisi dagang besar yang pernah dilakukan pada masa mudanya adalah 6 kali. Keenam, pembisnis besar yang terkenal dari Yaman, Syria, Basrah, Irak, Yordania, hingga kota-kota besar perdagangan di Jazirah Arab. Ketujuh, lebih dari 20 tahun berkiprah di bidang perdagangan, banyak karakter atau sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru ketauladanannya. Dalam berbisnis, pertama ialah sidik, yakni benar, tidak pernah menyembunyikan barang dagangannya yang cacat. Kedua ialah amanah atau terpercaya, baik dari pemilik barang maupun pelanggan. Yang ketiga ialah fatonah, yakni cerdas atau pandai, menghasilkan uang dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Yang keempat yaitu tablik atau menyampaikan, artinya memiliki kemampuan negosiasi, membangun komunikasi dan reputasi yang baik. Kisah bisnis Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul banyak memberikan pelajaran bagi umatnya dalam melakukan bisnis. Jujur, disiplin, kerja keras, dan ulet adalah hal yang diajarkan Nabi Muhammad dalam berbisnis. Maka bisnis yang kita jalankan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.